Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8:50 guys, di tanggal 4 Maret ya, 2023. Dan untuk mengawali hari ini guys, kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang lagi weekend, yang mungkin lagi di perjalanan. Kita ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan untuk mematuhi juga ya protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi yang lagi ada di keramaian guys. Oke, kita langsung aja guys untuk melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, meskipun hijau tipis di 0,5% ya, tapi kalau kalian lihat pergerakan kemarin memang cukup kurang bagus guys, seperti yang terlihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu sekitar 7 hari ke belakang ya, atau bisa dibilang 2 hari atau 1 hari kemarin ini turunnya cukup lumayan ya di 5% guys. Dan untuk waktu 24 jam ini memang ada koreksi sedikit dan ada sedikit pembalikan arah ya, dimana untuk sekarang posisinya masih minus di 0,91% dalam waktu 24 jam ini. Kemudian Ethereum juga masih tipis pergerakannya guys, turun di 0,07. BNB juga masih merah. Dan untuk XRP guys masih ada kenaikan yang cukup lumayan ya di 3,59% dalam waktu 24 jam itu. Begitu juga dengan Cardano di 2,9%, Polygon di 1,8%, Dogecoin di 2,4% ya. Bagus banget guys. Dan Solana pun ada kenaikan juga ya, hijau di 3,27%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau kita lihat di grafiknya masing-masing ini memang ada penurunan guys. Dan tentu saja itu efek dari pergerakan harga Bitcoin kemarin yang cukup lumayan ya penurunannya guys kalau kalian melihat. Dan kita langsung saja melihat bagaimana pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri. Seperti yang terlihat dalam chart di sini guys, masih tertembus ya untuk area ungu yang kita bikin kemarin, dan sekarang masih tertahan di area resisten antara harga 22.345 sampai di 22.600 ya. Dan kita doakan aja semoga ini akan membaik guys. Tapi kalau saya pribadi sepertinya ini masih cukup besar ya untuk tekanan jualnya, apalagi dengan volume yang terbentuk kemarin ya, dengan close candle yang juga masih merah, sehingga kekhawatiran dari beberapa pihak ya, dari beberapa info kemarin yang sudah rilis ya, ini masih menjadi satu stimulus negatif ya, dan masih ada kemungkinan ya untuk penurunan Bitcoin ini lebih lanjut guys. Dan tentu saja ya, kalian bisa mengambil kesempatan ini untuk penurunannya, untuk bisa mengambil short posisinya, atau kalian bisa menunggu di harga tepatnya di resisten sekitar harga 21.500 sampai di sekitar 21.000 guys. Kalian bisa manfaatin untuk DCA atau bisa mengambil posisi buy ya untuk para trader guys. Nah untuk sementara kalian yang lebih konservatif ya, lihat dulu perkembangannya seperti apa. Karena bisa dibilang ya untuk minggu-minggu ke depan ini kayaknya banyak food yang akan beredar guys. Seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, khususnya untuk Silvergate ini sedang ada tekanan yang buruk ya yang dialami oleh Silvergate, dan para investor pun merasa khawatir dengan kelangsungan ataupun kebertahanan ya dari Silvergate ini ke depannya, apalagi sudah di-ban ya sama Coinbase. Dan tentu saja ya efek dari Silvergate ini meluas ke berbagai project ya. Di antaranya seperti yang dilansir dari EMB Crypto, kalian bisa lihat juga nanti ya. Dimana kemarin Coinbase pada tanggal 2 Maret ya mengumumkan untuk membekukan penerimaan dan juga pembayaran ya ke ataupun dari Silvergate guys. Dan itu memicu beberapa entitas exchange yang lain ya seperti Circle dan juga Crypto.com yang juga mengumumkan untuk penangguhan transfer automated clearing house atau ACH ya dengan Silvergate ini guys. Dan efek dari penangguhan Coinbase terhadap Silvergate ini berakibat ya pada Bitcoin kemarin dan juga beberapa altcoin yang lain ya seperti Ethereum dan teman-temannya, yang mengakibatkan harganya turun ya. Dan berdasarkan data dari Look On Chain, hal tersebut itu menunjukkan bahwa berita tersebut itu memicu aksi jual besar-besaran ya dari para investor guys. Dan sesuai dengan tweet tersebut, seekor whales ini mentransfer sekitar 15.400 Ethereum guys, senilai lebih dari 25 juta dolar ya ke Binance. Dan itu tentu saja mendorong harga Ethereum turun guys ya. Dan pada saat berita ini diturunkan, Ethereum itu turun di harga sekitar 1.569 dolar guys. Selain itu juga ya, dari data CryptoQuant bahwa cadangan pertukaran Bitcoin ini meningkat guys, dan menunjukkan peningkatan tekanan jual juga ya, yang merupakan sinyal negatif. Selain itu juga ya, minat terbuka untuk Bitcoin dalam kontrak berjangka perpetual yang mencapai level terendah ya 1 bulan ini yang dialami oleh exchange OKX guys di sekitar 1,3 miliar dolar ya. Dan tidak hanya itu, ESOPR Bitcoin juga berwarna hijau yang menunjukkan bahwa lebih banyak investor itu yang menjual ya dengan kerugian di tengah pasar yang lagi bearish ini. Jadi oleh karena itu kemungkinan besar pasar ini dapat diperkirakan akan lebih turun lagi ya. Selain hal itu guys ya, ada kekhawatiran juga dari perkembangan
Mongox kemarin ya, seperti yang dilansir dari Instagram dari akun helloinvestasi.id ya, di mana Mongox ini telah mengalami peretasan di tahun 2014 kemarin dan sekitar lebih dari 143.000 Bitcoin guys yang telah hilang kalau nggak salah ya. Dan di sini diinformasikan juga tanggal 10 Maret nanti ya 2023 ini adalah tenggat waktu terakhir bagi para kreditur atau orang yang mempunyai aset di Mongox ini ya untuk bisa melakukan registrasi guys, untuk bisa mencairkan aset mereka yang terkunci di Mongox guys. Dan kreditur Mongox ini diwajibkan melakukan registrasi di exchange pilihannya. Dan jika tidak, maka mereka tuh tidak bisa mengklaim dana atas kerugiannya. Dan beberapa exchange itu memberikan batasan ya dan kecepatan waktu yang berbeda untuk proses pencarian dananya. Seperti exchange Bigo yang menyatakan akan memproses pengembalian dana dalam waktu 20 hari. Sedangkan Kraken memerlukan waktu hingga 90 hari ya untuk proses pencairan dananya. Nah, di sini ada dua kreditur terbesar guys dari Mongox, yaitu exchange Bitcoinica yang sudah tidak beroperasi ya, dan juga Mongox Investment Funds atau MGIF yang dilaporkan memilih metode dibayar sekaligus guys, tetapi dalam bentuk campuran antara kripto dan juga cash guys. Namun sementara itu ya, banyak laporan menyebut jumlah Bitcoin yang akan dilepas Mongox ini mencapai 142.000 Bitcoin guys. Ini banyak banget. Namun Mongox sendiri belum mengonfirmasi ya jumlah Bitcoin yang akan diberikan kepada para krediturnya. Nah, terkait proses ganti rugi para kreditur ini, ahli strategi yaitu Ivan Kachovsky dan juga James Malcolm ini mencatat bahwa opsi pembayaran sekaligus dengan mata uang fiat ini akan memaksa Mongox menjual sejumlah Bitcoinnya guys untuk memperoleh uang tunai. Secara tidak langsung ini bisa mempengaruhi harga Bitcoin. Jadi memang ya, perkembangan dari Mongox ini menjadi salah satu kekhawatiran dari para investor ya, khususnya untuk Bitcoin guys, karena jika sampai Mongox ini sudah fix ya untuk mengeluarkan Bitcoinnya sebagai ganti rugi kepada para krediturnya, ini akan membuat tekanan jual yang besar ya terhadap Bitcoin. Karena apa? Karena pada tahun 2014 itu Bitcoin itu masih sangat murah guys. Jadi kalau kita lihat dengan harga sekarang, maka Bitcoin yang akan diberikan kepada para kreditur itu sudah mempunyai profit berkali-kali lipat guys. Jadi secara logika para kreditur ini jika sudah mendapatkan ganti rugi dari Mongox ini, secara psikologis mereka akan mencairkan Bitcoinnya karena sudah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat guys. Dan ini tentu saja akan membuat Bitcoin ini banyak tersedia di pasar ya. Artinya jika supply ini semakin banyak di pasar, maka kecenderungan harga ini akan semakin turun guys. Ini yang dikhawatirkan oleh para investor. Tapi meskipun demikian guys ya, di tengah tekanan jual yang besar ya dari Bitcoin ini, kita bisa melihat beberapa data yang cukup menarik guys di sini, antara lain yang dilansir dari zcrypto.com ya. Di mana di sini aktivitas on-chain dari Bitcoin ini melonjak melawan gelombang regulasi guys. Nah, ini juga menarik ya. Jadi aktivitas jaringan Bitcoin mengalami lonjakan aktivitas on-chain ya, meskipun ada peraturan pasar yang ketat atau regulasi ya, terutama di Amerika Serikat, di mana perusahaan analitik Glassnode ini menerbitkan laporan ya pada hari Senin kemarin yang menunjukkan sentimen positif ya di antara para investor kripto perdananya guys. Pengenalan Ordinals baru-baru ini sebagai unit Bitcoin yang membawa data tambahan opsional ya dan juga prasasti yang mengarah pada pengenalan NFT di jaringan yang merupakan salah satu kekuatan pendorong di balik peningkatan transaksi guys. Akibatnya jumlah output transaksi Bitcoin yang tidak terpakai mencapai level tertinggi ya baru sepanjang masa di 130 juta transaksi guys minggu lalu guys, dan mewakili peningkatan 117.000 per bulan, tertinggi sejak 22 Desember guys menurut laporan tersebut ya. Dan meningkatnya minat terhadap jaringan ini terjadi pada saat yang menarik dalam dunia mata uang kripto terkait regulasi, seperti yang dilaporkan ya oleh Zcrypto minggu lalu bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini telah meningkatkan pengawasan ya terhadap perusahaan kripto yang menjual apa yang disebutnya sekuritas yang tidak terdaftar guys kepada publik tentunya, termasuk Kraken yang harus menghentikan layanan taruhannya ya atau staking mereka bulan ini guys. Bahkan ya, hal itu tidak mengurangi jumlah pemegang Bitcoin yang jika kita lihat data dari Glassnode itu bisa dipercaya, dan total pasokan yang lebih muda dari 6 bulan belum meningkat secara signifikan ya dari tahun ke tahun, berkisar di sekitar 4.298 juta Bitcoin. Karena ini adalah sistem biner ya, atau lebih tua atau lebih muda dari 6 bulan, dan ini secara luas menunjukkan bahwa koin yang lebih tua dari 6 bulan secara agregat sangat tidak aktif saat ini guys, kata perusahaan itu. Selain itu, penggunaan Taproot dalam laporan mingguan menunjukkan rekor tertinggi ya sepanjang masa sebesar 8.121% dari semua pengeluaran yang menggunakan jenis script Bitcoin terbaru. Taproot Bitcoin adalah peningkatan yang
meningkatkan privasi dan efisiensi dalam skala yang lebih luas, guys. Jadi ketika Bitcoin menyaksikan peningkatan aktivitas on-chain, harga token asalnya juga mengalami pemulihan yang signifikan yang menurut para ahli ya dapat berkelanjutan pada saat berita ini ditulis, guys. Bitcoin diperdagangkan pada harga $22.328 ya pada saat penulisan artikel ini, mewakili penurunan ya di minus 3% dari minggu lalu berdasarkan data dari CoinMarketCap, guys. Jadi ini cukup menarik juga ya. Meskipun sekarang Bitcoin lagi turun, tapi banyak indikator ataupun data-data ya yang menunjukkan bahwa optimisme dari para investor-investor ini juga sudah mulai masuk ke Bitcoin, guys. Karena salah satu pendorongnya nanti di tahun 2024 pertengahan ya ada halving Bitcoin yang biasanya kalau menjelang halving Bitcoin maka harga Bitcoin itu akan naik, guys. Dan tentu saja kita akan coba update lagi, guys, untuk berita-berita selanjutnya untuk Bitcoin ini. Dan kita tinggalkan aja dulu sementara ya untuk Bitcoin ini. Dan kita menuju informasi berikutnya seperti yang dilansir ya dari CoinDesk. Dimana di sini, guys, diinformasikan ya untuk upgrade Shanghai ya untuk Ethereum ini tidak akan menghancurkan harga Ether. Ini kata dari analis ya. Jadi analis kripto yang diwawancari CoinDesk mengatakan bahwa kekhawatiran itu berlebihan dan tekanan jual akan terbatas, guys. Jadi kenapa ini bisa dibilang mengkhawatirkan? Karena setelah nanti adanya upgrade Shanghai ini, maka para pemegang token Ethereum ataupun investor yang melakukan staking untuk Ethereum mereka ya pada saat the merge kemarin itu bisa mencairkan atau mengambil reward dari staking yang mereka lakukan. Dan itu tidak sedikit ya. Nah, itu yang menjadi salah satu kekhawatiran dari para holders Ethereum pada khususnya ya, akan terjadinya penjualan besar-besaran untuk Ethereum ini, guys. Tapi menurut dari analis ini sepertinya itu terlalu berlebihan ya katanya. Jadi peningkatan Shanghai Ethereum ini yang akan memungkinkan ya penarikan sekitar $29 miliar untuk Ethereum yang dipertaruhkan yang sebelumnya dikunci ya mulai bulan depan. Ini tidak mungkin menyebabkan tekanan jual besar dan menjatuhkan harga Ethereum. Ini berdasarkan analis kepada CoinDesk, dan para analis ini mengatakan ketakutan investor bahwa peningkatan tersebut akan membuat harga jatuh ya dengan membanjiri pasar dengan Ethereum yang tidak tepat, guys. Mereka mengatakan volume arus keluar untuk Ethereum itu akan kurang signifikan ya daripada yang diperkirakan banyak pengamat. Pasar kripto sangat mengantisipasi peningkatan teknologi dari Shanghai Ethereum ini sebagai perkembangan besar berikutnya, guys, yang dijadwalkan pada bulan April ya, dan sejak penggabungan atau the merge tahun lalu. Dan ini akan memungkinkan investor itu untuk membuka dan menarik token Ethereum dari staking yang mereka lakukan pertama kalinya sejak Desember 2020 kemarin, guys, ketika staking dimulai pada Beacon Chain yang merupakan proof of stake Ethereum, guys. Banyak investor kripto khawatir peristiwa tersebut berpotensi menciptakan overhang yang signifikan untuk harga Ethereum yang diperdagangkan pada $1.645 ya saat ini, dan perusahaan riset Bernstein dan lainnya mencatat baru-baru ini ya. Dan mereka berpikir bahwa para staker lama mungkin memilih untuk membuka sebagian besar dari 17,5 juta Ethereum yang di stake senilai $28,8 miliar dalam kontrak staking dan membuangnya ke pasar untuk merealisasikan keuntungannya atau dicairkan ke uang fiat, guys. Tapi ya, host dari Arca ini mengatakan dampak dari keluarnya Ethereum tidak akan langsung terlihat ya karena penarikan harus melalui antrian katanya. Dan ini berarti hanya 10% dari jumlah total Ethereum yang dipertaruhkan yang dapat dihapus dari pool dalam sebulan katanya. Jadi Anda akan mengalami antrian katanya ya. Jadi nggak mungkin bisa sekaligus, guys. Kemudian Rich Wallace, kepala eksekutif platform data kripto institusional Arcana, mengatakan juga pendorong utama pergerakan harga Ethereum adalah narasi yang dibuat pasar ya tentang prospek jangka panjang berdasarkan perilaku jangka pendek. Jika stakers terus menarik diri ya dan tidak menunjukkan minat untuk memvalidasi jaringan, itu akan menjadi bearish katanya, dan jika presentase staking Ethereum terus meningkat pasca Shanghai, itu adalah hal yang positif. Upgrade Shanghai Ethereum ini akan menerapkan sistem penarikan 2 tingkat ya. Kemudian penarikan sebagian jumlah di atas 32 Ethereum biasanya akan segera dieksekusi, tetapi pada awalnya Arcana mengharapkannya didistribusikan dalam waktu 3 hari karena adanya antrian. Kemudian ada penarikan penuh yang merupakan jumlah staking minimum 32 Ethereum dan akan membutuhkan lebih banyak waktu ya dan dirilis secara bertahap. Ada sekitar 1,2 miliar dolar Ethereum dalam ember penarikan parsialnya ya. Dan menurut analisis Arcana ini menyeratkan bahwa dalam skenario terburuk hanya 6% dari volume perdagangan Ethereum harian rata-rata yang dapat masuk ke pasar dalam 3 hari pertama setelah memungkinkan penarikan. Nantinya jumlah harian maksimum Ethereum yang berpotensi dibuang ke pasar akan turun ya di bawah 1% dari volume perdagangan harian dalam 6 bulan ke depan. Kemudian ya, dalam sebuah laporan yang diterbitkan Kamis, perusahaan riset kripto Quant juga memperkirakan tekanan jual sedang
untuk Ethereum ini dari penarikan taruhan, dan menurut laporan tersebut sekitar 60% dari semua Ethereum yang dipertaruhkan saat ini ya mengalami kerugian guys pada harga saat ini dan relatif terhadap harga pada saat setiap token dipertaruhkan. Kemudian hal ini juga diperkuat ya untuk derivatif staking yang liquid guys. Dan munculnya liquid staking derivatif ini yang memungkinkan staker Ethereum menjaga investasinya tetap liquid dan diperdagangkan dengan penerbitan token turunan seperti ST-ETH juga akan meredam arus keluar ini guys. Kemudian juga adanya Ethereum staking ini akan tetap tumbuh, di mana rasio staking pada blockchain Ethereum saat ini tuh jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan angka-angka rantai lainnya atau blockchain lainnya, termasuk Polkadot di 48%, Cardano dan Solana tuh sekitar 71%, atau Polygon di 38% guys menurut data dari Staking Rewards. Folk Willis dari Arcana memperkirakan bahwa rasio staking Ethereum akan menyatu dengan blockchain bukti kepemilikan lainnya setelah Shanghai, karena staker baru mulai online dan melebihi jumlah penarik guys. Jadi intinya dari analis ini kemungkinan besar untuk jatuhnya harga Ethereum ya pada saat upgrade Shanghai itu kemungkinan kecil guys terjadi, dan semoga aja hal itu tidak menimbulkan kepanikan ya dari para holders Ethereum, sehingga apa yang disampaikan oleh analis ini pun terbukti. Dan tentu saja ini akan membuat harga Ethereum ini masih berusaha bertahan dari tekanan jualnya guys. Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Informasi terakhir kita lansir dari theblock.co, di mana di sini Base yang kemarin kita sudah sampaikan ya, yaitu salah satu platform persengkelaan layer 2 untuk Ethereum guys yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh Coinbase. Ini akan mengintegrasikan dengan Chainlink guys untuk umpan harga off-chain yang aman guys. Nah ini menarik banget ya. Jadi Base yang merupakan Ethereum layer 2 baru ya yang dikembangkan oleh Coinbase ini telah mengintegrasikan Chainlink atau blockchain Chainlink ya pada testnetnya dalam upaya untuk menyediakan umpan harga off-chain yang aman bagi pengembang aplikasi terdesentralisasi guys. Perkembangan ini sangat penting ya bagi Base karena bertujuan untuk menawarkan kepada pengembang metode yang aman untuk mengintegrasikan sumber data off-chain ke dalam aplikasi terdesentralisasi mereka, memposisikan dirinya sebagai solusi layer 2 yang kompetitif dalam ekosistem Ethereum guys. Tim dari Base mengatakan bahwa mereka bergabung dengan program Chainlink Scale yang bertujuan untuk menawarkan data Oracle kepada pengembang dengan harga yang lebih murah sebagai bagian dari program Chainlink Scale. Di bawah program ini, nanti ya platform Base ini akan mendukung beberapa biaya operasional layanan Chainlink di jaringannya dan mengurangi biaya gas node Chainlink saat mengirimkan laporan Oracle di Base. Jaringan Oracle Chainlink ini dirancang untuk memungkinkan ya kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi ya biasanya memanfaatkan data off-chain dengan cara yang aman dan terdesentralisasi guys. Ini adalah jaringan Oracle yang paling banyak digunakan di industri ini dengan lebih dari 650.000 pengguna aktif menurut data dari Dion Analytics guys. Dan ini tentu saja akan bagus ya bagi perkembangan Chainlink itu sendiri guys dengan koinnya Link. Dan menurut saya pribadi ya, Chainlink ini merupakan salah satu aset masa depan yang sangat berpotensi banget guys, dimana salah satu projectnya itu ingin mengintegrasikan guys semua hal yang bersifat off-chain di luar blockchain ya dengan semua hal yang ada di blockchain atau on-chain. Ini keren banget guys. Dan Chainlink sebagai salah satu Oracle yang sangat berpotensi, ini bisa kalian jadikan sebagai salah satu pilihan ya untuk aset masa depan guys. Apalagi sekarang lagi bearish untuk marketnya, sehingga ini adalah kesempatan yang bagus banget ya untuk bisa serok bawah mengambil harga yang lebih murah tentunya guys. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Apakah kalian masih merasa khawatir dengan penurunan Bitcoin kemarin? Kalau menurut saya sih nggak usah khawatir guys, karena itu bisa saya bilang sebagai perilaku pasar yang normal-normal saja, sesuai dengan teknikal dan masih sesuai dengan beberapa analis-analis yang memperkirakan pergerakan harga Bitcoin ini guys. Jadi tetap optimis. Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.